Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati Ningsih, yang biasa juga dipanggil Iyi, seorang istri dan ibu dari satu putra yang memiliki banyak passion. Menulis adalah salah satu passion saya yang menjadi latar belakang pemilihan proyek ini. Dari pandemi yang terjadi hingga saat ini di negara kita, kita bisa melihat banyak akibat yang disebabkan oleh pandemi. Di antaranya banyak keluarga yang kehilangan mata pencahariannya, yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan keterpurukan di bidang kehidupan yang lain. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang dari rumah sebagai pengganti sumber penghasilan yang hilang itu, yaitu dengan berjualan online, membuat web design walaupun ini butuh skill yang memadai, atau blogging. Kenapa blogging? Sebab blog dianggap sebagai sumber kelima terpercaya untuk informasi online yang akurat. Selain itu, 53 pemasar mengatakan bahwa blogging merupakan prioritas pemasaran konten utama mereka. Dan kita juga banyak mendengar blogger-blogger sukses yang bisa mengumpulkan uang dari blogging mereka. Blogging juga bisa memberikan manfaat dari penulisan yang dilakukan, diantaranya ada sebagai terapi dan berbagi informasi serta inspirasi. Sebenarnya sudah bertahun-tahun lamanya saya memiliki blog yang berbayar. Namun selama ini masih dikelola apa adanya tanpa ilmu dan pengetahuan yang memadai. Sehingga wajar saja jika blog saya tidak mudah ditemukan oleh mesin pencari. Apakah ini masalah? Tentu saja masalah. Sebab blog yang tidak bisa ditemukan oleh mesin pencari, sebagus apapun konten yang dimiliki, tidak akan memberikan banyak dampak untuk kedepannya. Itulah beberapa alasan yang membuat saya menjadikan optimasi blog sebagai problem statement dari proyek yang dilaksanakan oleh Bunda Salihah sebelumnya. Dengan pemahaman bahwa banyak yang bisa dicapai oleh sebuah blog yang optimal, entah itu penghasilan memadai ataupun berbagi informasi. Kemudian saya melakukan kampanye untuk mencari tim yang bisa berbagi peran mengembangkan komunitas blogging yang akhirnya kami beri nama Blog Kemal atau Blog Kelola Optimal. Kemudian ketemulah 4 ibu cantik yang bersedia berbagi waktunya untuk mengelola Blog Kemal. Setelah itu kami membuat beberapa akun sosial media untuk melengkapi Blog Kemal. Sehingga dibuatlah akun Instagram, Facebook Group, dan channel YouTube. Apa yang dilakukan oleh Blog Kemal? Karena kami merupakan komunitas yang bergerak dalam pembelajaran dan pelatihan blogging, maka aktivitas kami masih pada tahap mencari ilmu tentang blogging, baik itu yang free maupun yang berbayar. Kemudian mempraktekannya di blog masing-masing. Tapi sayangnya, karena berbagai kesibukan dan perbedaan fokus, teman-teman jadi tidak satu visi atau satu frekuensi. Sehingga pelan-pelan tim Blog Kemal mulai berguguran. Dari 4 menjadi 3, kemudian tinggal saya sendiri. Tentu saja galau menghadapi keadaan ini. Tetapi the show must go on. Impian ini harus tetap terwujud. Karena sebenarnya saya pun tidak sendiri. Masih ada keluarga yang berdiri di belakang saya. Kemudian saya mendapat tawaran untuk melakukan review produk dalam blog saya. Ini tentu saja bisa menjadi salah satu sumber penghasilan dari blogging. Saya ikutan dan berhasil menyelesaikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi sama seperti sebelumnya, blog saya tidak ditemukan oleh mesin pencari. Tentu saja kebingungan apa yang terjadi dan apa yang melatar belakangi masalah ini.
Untungnya teman-teman sesama reviewer di blog kemarin mau memberikan jawaban. Tetapi tetap saja jawaban itu tidak mudah saya pahami. Kemudian saya mencari lagi kelas-kelas yang sebelumnya pernah saya daftarkan. Ternyata saya berkesimpulan bahwa optimasi blog tidak sesederhana yang saya tahu. Banyak atribut-atribut yang harus dilengkapi agar sebuah blog bisa optimal. Tentu saja itu membuat saya kebingungan, karena saya merasa sebagai jelita yang agak gaptek. Namun alih-alih mengeluh, saya berusaha mencari solusi untuk tantangan ini. Akhirnya ketemulah bahwa saya harus mencari seorang mentor yang bisa mendampingi saya untuk belajar sekaligus mempraktekkan ilmu blogging. Dan disinilah saya masih dalam tahap belajar dan berlatih tentang blogging bersama pendamping terbaik tentang seorang blogger. Karena saya sendiri, otomatis saya masuk ke jalur lambat. Semoga Allah memberi kemudahan.